Pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita ke materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Mas biasa dipimpin doanya. Kita berdoa. Billahi Rabbana wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu perasaan? Atau kalian tahu contoh-contoh perasaan itu? Gak tahu, Bu. Jadi perasaan itu sesuatu yang kita rasakan di dalam hati kita. Jadi perasaan bisa muncul karena kejadian atau pengalaman yang kita alami. Terus setiap orang punya perasaan yang berbeda-beda dan semua orang mempunyai perasaan, dan semua perasaan itu boleh dirasakan, boleh sekali dirasakan. Yang penting kita belajar mengungkapkan dan mengelola perasaan dengan baik, dan tidak boleh marah, atau seumpama kalau kita marah kita tidak boleh marahi teman atau bagaimana gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama ada mengenal berbagai jenis perasaan, yang kedua ada menyampaikan perasaan sendiri, yang ketiga ada menghubungkan perasaan dengan pengalaman, yang terakhir ada menenangkan diri saat merasa tidak nyaman. Sebelum melanjutkan ke materi, ibu punya nih satu buah video. Kalian harus menyimaknya ya. Mengenal perasaan. Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang perasaan. Kalian pernah merasa senang atau sedih? Apa itu perasaannya? Perasaan itu apa yang kita rasakan di dalam hati. Misalnya, saat Caca mendapatkan hadiah, Caca akan merasa senang. Dia sedang mencari-cari mainannya, ternyata mainannya hilang. Dia akan merasa sedih. Saat Caca diejek temannya, Caca akan merasa marah. Saat dia dikejar-kejar anjing, dia akan merasakan takut. Nah, itulah contohnya. Kita semua boleh punya perasaan, tapi kita harus bilangnya baik-baik ya. Macam-macam perasaan. Senang kalau diajak main. Sedih kalau tidak diajak main. Marah kalau mainan diambil. Takut kalau mati lampu. Bangga saat mendapatkan juara. Malu kalau ngomongnya salah. Kamu pernah merasakan yang mana? Semua boleh kok. Namanya juga perasaan. Cara bilang perasaan. Kalau kita punya perasaan, kita bisa bilang seperti ini ya. Ini adalah contohnya. Aku senang karena bisa main. Aku sedih karena bonekaku hilang. Aku takut suara petir. Aku marah karena aku dimarahi. Aku bangga karena bisa naik sepeda. Nah, seperti itu. Bilangnya pelan-pelan dan sopan ya. Hargai teman. Kalau teman kita sedih, jangan ditertawakan ya. Kalau ada yang takut, kita temani. Kalau dia marah, kita peluk dan bilang, yuk tenang dulu, nanti juga baik lagi. Teman yang baik itu
perasaan? Ada senang, Bu. Iya, terus siapa lagi? Iya, terus Malu. iya. Kesal. Iya benar. Selanjutnya ya, kita bermain tebak ekspresi. Siapa yang mau menebak ekspresi yang pertama? Senang, Bu. Marah. Siapa lagi? Sedih. Atau Mas Jasa? Kita cek ya, coba bermain. Jadi jawabannya senang, marah, sedih, dan kaget. Jadi selanjutnya ada yang pernah kita rasakan. Seperti di sini ibu memberikan dua contoh, yaitu ada seorang anak yang senang saat membantu ibunya. Jadi dia itu merasakan perasaannya senang saat membantu ibunya yang sedang menjemur pakaian tersebut. Yang kedua ada seorang anak yang giginya sedang sakit. Jadi dia merasakan sedih, merasakan perasaan yang sedih karena gigi anak tersebut sedang sakit. Nah, di sini ibu punya cerita Mimi marah. Sedikit cerita. Suatu hari Mimi sedang bermain dengan boneka kesayangannya. Tiba-tiba kakaknya tidak sengaja menjatuhkan boneka itu hingga rusak. Mimi sangat sedih dan marah karena boneka itu adalah mainan favoritnya. Terus Mimi pun cemberut dan tidak mau berbicara dengan kakaknya. Melihat Mimi marah, kakaknya merasa bersalah lalu meminta maaf kepada Mimi. Kakaknya juga berjanji akan membantu memperbaiki boneka tersebut. Terus setelah mendengar permintaan maaf itu, Mimi mulai merasa tenang. Mereka akhirnya bermain bersama lagi dengan gembira. Kalian tahu nggak pelajaran yang bisa diambil dari cerita Mimi tersebut? Boleh marah, Ibu, tapi tidak boleh berlebihan marahnya. Ya. Terus ada lagi yang mau menjawab? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu kita boleh marah itu sangat boleh, tapi harus tahu cara menenangkan diri saat kita marah. Dan ibu akan memberikan bagaimana sih cara menenangkan diri saat marah. Di sini ada 3 contoh menenangkan diri saat marah. Yang pertama ada membersihkan mainan. Jadi kalau kalian marah itu bisa loh dengan cara membersihkan mainan supaya hati kita tuh merasa tenang saat sedang marah. Yang kedua ada di sini ada seorang anak perempuan yang dia itu habis marah dan dia meluapkan marahnya itu dengan cara melukis. Dan saat melukis dia itu merasa dirinya sudah reda gitu masalahnya marahnya. Terus yang ketiga ada bermain dengan hewan. Jika kalian sebentar sebelum ibu jelaskan, ada nggak sih di sini yang punya hewan peliharaan? Ada. Apa aja tuh? Siapa? Ikan. Ayam. Oh iya. Berbagai macam ya. Di sini ada juga bermain dengan hewan. Di sini ada seorang anak yang dia itu habis marah dan dia menenangkan dirinya dengan cara bermain dengan hewan peliharaannya di kamar. Kalian boleh tuh kalau seumpama kalian sedang marah, pengen rasanya menenangkan diri saat marah, terus kalian boleh tuh ajak hewan peliharaan kalian untuk main di kamar atau di mana pun itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini ibu akan memberikan
kasih bintang 5. Bu, ini ada bulan. Ini juga 2. Sabar ya. Iya, kita suruh menggambar ya. Iya. Jangan lupa ya nama sama kelasnya. Biar ibu gampang mengasih nilai kalian. Jangan mencontek ya teman-teman.
Nah, takutnya tidak ada karena saya tidak bisa. Oh, terima kasih ya, saya tidak apa-apa. Tidak bisa. Terima kasih ya yang sudah maju ke depan. Silakan duduk kembali. Jadi ibu kalian di depan kita. Kenapa nggak 10 dulu? Oh, mau 10 boleh, 20 juga boleh. Bukan lagi ya. Jadi kesimpulan pada materi pagi ini, setiap orang punya berbagai perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, malu atau bangga. Kita juga perlu belajar menghargai perasaan orang lain. Jangan seenaknya ya sama perasaan orang lain. Saat perasaan tidak nyaman datang, kita bisa menenangkan diri dengan cara yang baik seperti yang ibu tadi jelaskan ya. Dengan cara-cara yang tadi. Baik, terima kasih ya untuk anak-anak hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian. Sebelum akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Tolong dipimpin lagi, Mas Desa. Terima kasih anak-anak. Sekian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung, materi enggak?